Ya, ini adalah video bagian 4 dari distribusi sampling dengan submateri baru, yaitu distribusi sampling tentang proporsi sampel. Mari kita mulai. Distribusi sampling tentang proporsi sampel. Apa itu? Ini merupakan distribusi probabilitas berbagai kemungkinan proporsi sampel. Jadi, kita memiliki berbagai kemungkinan nilai proporsi sampel dengan masing-masing probabilitas kejadiannya. Seperti yang terdahulu, kita perlu memanfaatkan Central Limit Theorem atau CLT. Apa yang dikatakan oleh CLT tentang distribusi sampling tentang proporsi sampel? CLT menyatakan bahwa distribusi sampling tentang proporsi sampel akan semakin mendekati normal dengan semakin besarnya ukuran sampel, dengan expected value dari proporsi sampel adalah sebesar proporsi populasinya, dan deviasi standar berbagai kemungkinan proporsi sampelnya seperti formula yang tertera itu. Dengan faktor koreksi populasi terbatas yang demikian ini bila diperlukan. Secara ringkas, pernyataan CLT tersebut dapat dituliskan demikian ini. Kita lanjutkan. Dituliskan ulang pernyataan tentang perilaku proporsi sampelnya. Untuk menyegarkan ingatan kita, disajikan formula konversi variabel X yang normal ke dalam skala Z. Juga konversi skala X bar yang normal ke dalam skala Z. Sehingga kita dapat melakukan konversi variabel random proporsi sampel yang berdistribusi normal ke dalam skala Z. Yang mestinya adalah demikian ini. Kita manfaatkan pernyataan CLT tentang rata-rata dan deviasi standarnya sehingga menjadi demikian ini. Kita lihat contohnya. Berdasarkan soal tersebut, maka nilai proporsi sukses pada populasinya adalah 2 dari A dan H dibagi besarnya populasi yaitu 8. Sedangkan banyaknya kemungkinan sampel adalah 70, hasil dari kombinasi 4 dari 8. Kita lanjutkan. Inilah 70 kemungkinan hasil sampel dengan peristiwa sukses ditandai dengan warna merah dan biru muda. Silakan dicermati berbagai kemungkinan sampel tersebut. Ada yang mengandung peristiwa sukses A atau H atau keduanya, dan ada pula yang tidak mengandung peristiwa sukses. Jadi ada 3 kemungkinan nilai proporsi sampel, yaitu 0, 0,25, dan 0,5. Dengan masing-masing frekuensi kejadiannya adalah 15, 40, dan 15. Sehingga probabilitas masing-masing proporsi sampel adalah sebagai berikut ini. Selanjutnya, dapat dihitung ukuran sentral dan persebarannya. Perhitungan secara tabuler ini menghasilkan expected value sebesar 0,25. Ternyata nilainya sebesar proporsi populasinya, sesuai dengan pernyataan Central Limit Theorem. Kemudian, ada perhitungan deviasi standarnya, dimulai dengan kolom ini, yang menghasilkan varians berbagai kemungkinan proporsi sampel sebesar 0,0268 yang dihitung dengan formula yang demikian ini. Selanjutnya dapat diperoleh deviasi standar berbagai kemungkinan proporsi sampel sebesar 0,1637. Dan hasil tersebut adalah sesuai dengan janji Central Limit Theorem berikut ini. Perhatikan bahwa karena populasinya terbatas sebesar 8, maka telah digunakan faktor koreksi populasi terbatas ini. Kita lanjutkan. Berikut adalah contohnya. Silakan pause video Anda untuk memahami soal dan pertanyaannya. Dibuatkan ringkasan dari soalnya. Juga dinyatakan pertanyaan-pertanyaan dalam formula. Baik, kita kerjakan di lembar berikutnya.
Begini jawabannya. Pertama, disajikan kembali ringkasan soal dan pertanyaannya. Jawaban pertanyaan A. Probabilitas p-hat lebih dari 0,25 dapat dikonversikan menjadi skala Z yang demikian. Menghasilkan Z minus 1,88. Sehingga berdasarkan tabel normal atau menggunakan fungsi Excel dapat diperoleh hasil 0,9691. Jawaban pertanyaan B. Probabilitas p-hat kurang dari 0,3 dapat dikonversikan menjadi skala Z demikian, menghasilkan Z minus 0,94, sehingga berdasarkan tabel normal atau menggunakan fungsi Excel dapat diperoleh hasil 0,1736. Untuk pertanyaan C, probabilitas mendapat sampel dengan proporsi antara 0,2 dan 0,4. Hasil konversi p-hat ke dalam skala Z menghasilkan Z antara minus 2,8 dan 0,94. Sesuai dengan tabel normal, luas kumulatif untuk Z sebesar 0,94 adalah 0,8264 akan dikurangi dengan luas kumulatif Z sampai dengan minus 2,8 yang sebesar 0,0025. Hasilnya adalah sebesar 0,8239. Baik, demikianlah materi distribusi sampling. Kita akan memasuki penutupan. Baik, telah disampaikan pengertian tentang distribusi sampling sebagai distribusi probabilitas teoritis dari berbagai kemungkinan sampel. Dari berbagai bentuk distribusi sampling yang dapat dikembangkan, materi yang dibahas dibatasi hanya untuk distribusi sampling tentang rata-rata sampel dan distribusi sampling tentang proporsi sampel. Keduanya akan digunakan dalam rangka inference, yaitu menarik kesimpulan tentang parameter yang berupa rata-rata populasi dan proporsi populasi berdasarkan hasil sampel. Selanjutnya, pembahasan distribusi sampling menggunakan central limit theorem yang memberikan jaminan tentang hubungan antara besaran pada variabel random hasil sampelnya dengan besaran populasinya. Dan dalam rangka pembahasannya, kita menyaksikan bagaimana kita melakukan konversi sembarang variabel normal ke dalam skala Z. Dalam hal ini, kita mengkonversikan X bar dan p-hat ke dalam skala Z. Baik, kami akhiri materi distribusi sampling. Izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pendukung penting penyusunan materi ini, yaitu Saudari Fitri Nurjana Sarjana Ekonomi, Saudari Cut Aryulista Sarjana Ekonomi, dan Saudari Lintang Ayu Wulandari Sarjana Desain. Mohon maaf bila materinya tidak terlalu mudah difahami. Salam sehat dan salam sukses.